kita akan panggil peserta selanjutnya dengan nomor urut 29 ya. Dari MTS Al-Karimiyah, Kifty Ainun Nuja yang akan membawakan legenda Batu Menangis. Dewan juri yang terhormat, inilah penampilan Kifty Ainun Nuja. Legenda Batu Menangis. Asal mula Kalimantan Barat. Yang ditulis oleh Joko Dwinanto. Al-Kisah. Pada zaman dahulu kala, di atas sebuah bukit kecil yang sangat jauh dari permukiman penduduk di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda yang miskin bersama seorang anak gadisnya. Anak gadisnya sangat cantik sekali. Tetapi anak gadisnya tak memiliki sifat yang secantik wajahnya. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, gadis itu sangat manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar desa itu sangat jauh sekali dari rumahnya, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek, agar orang yang melihatnya nanti mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya yang berjalan di belakangnya membawakan keranjang dengan pakaian yang sangat dekil. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandangi wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh miris keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya di antara orang yang melihatnya itu. Seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu, "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" Namun, apa jawaban gadis itu sangat menyakitkan hati. "Bukan," katanya dengan angkuh. "Ia adalah pembantuku, bukan ibuku." Ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Setelah beberapa langkah, datanglah seorang pemuda dan bertanya kepada gadis itu, "Hai manis, siapakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" "Bukan," jawab gadis itu dengan angkuh. "Ia adalah budakku, bukan ibuku." Begitulah setiap kali gadis itu bertemu dengan seorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya, selalu menjawab bahwa ibunya itu adalah budak atau pembantunya. Pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang durhaka, jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali didengarnya jawaban sama yang amat menyakitkan hati ibunya, akhirnya si ibu yang malang itu tak dapat menahan diri. Si ibu berdoa mengangkat tangannya sambil menangis. "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan hamba
sebagai budaknya. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahannya dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Ibu, Ibu, ampunilah saya. Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini, Ibu. Ibu, ampunilah anakmu. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon ampun kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih meniktikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan dari ibunya disebut dengan batu menangis. Demikianlah cerita legenda batu menangis yang oleh masyarakat setempat dipercayai bahwa kisah itu benar-benar pernah terjadi. Jadi teman-teman, hikmah dari cerita ini adalah kita sebagai seorang anak tidak boleh durhaka pada orang tua, terutama pada sosok ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan membesarkan kita. Karena Allah akan melaknat dan menghukum perbuatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.